Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ta'ala kunna bi khairin wal afiyah insyaallah. Baik. Insyaallah untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang fikih hudud ya. Sebelumnya kita jelaskan tentang haddu as-sariqah atau saraqah ya, mencuri, hukuman orang yang mencuri ya. Terus apa definisi mencuri? Kemarin kita jelaskan ya, definisi dan syarat ketentuan pencuri dipotong tangannya. Kita jelaskan kemarin apa yang dimaksud dengan mencuri. Mencuri itu adalah akhdhu mal al-muhtaram al-baligh nisaban ya, wa ikhrajuhu ala hirzi mislihi ala madha tariqatu ikhtifa bila syubhah. Jadi syarat itu adalah mengambil harta yang muhtaram, yang dihormati ya, muhtaram yang dihormati menurut agama ya, yang dihormati, jaga, tidak boleh diambil ya, seperti uang milik ya kaum muslimin yang lainnya. Kemudian harta tersebut mencapai nisab. Kemarin kita jelaskan nisabnya adalah rubu dinar, 1/4 dinar. Kemudian dia mengeluarkan harta tersebut dari ya, tempat yang terjaga, terpelihara ya, harizim mislihi ya. Ini syaratnya, syarat pencuri dipotong tangan ya. Kalau misalkan dia nemu di tempat di jalan, itu bukan mencuri, namanya luqatah. Atau dia mengambil paksa di tempat yang terbuka, itu namanya ghasab, bukan mencuri. Mencuri itu apa? Di tempat yang apa? Dikeluarkan dari tempat yang dijaga. Jadi hartanya apa? Yang terjaga, terpelihara ya. Kemudian dia mencurinya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang ya. Kayak mencuri ini adalah perkara yang ya sangat-sangat tersembunyi, dan orang yang mencuri ya, itu bisa ditegakkan had dengan dua cara. Yang pertama, atas pengakuan si pelaku atau saksi mata ya, karena mencuri ini apa, tersembunyi-sembunyi ya, jadi tidak dilihat oleh orang lain, yang butuh saksi atau dia mengaku. Kemudian tanpa syubhat ya, kalau misalkan anak mengambil harta bapaknya, itu kan bisa jadi itu harta warisnya atau yang lainnya, atau bapaknya sebaliknya. Ini tanpa ada syubhat ya. Nah, kalau mencuri itu adalah barang orang lain, harta orang lain, bukan keluarganya, bukan harta waris atau yang lainnya ya, bukan haknya. Baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang hadur riddah. Ar-riddatu, hukuman orang yang murtad. Permulaan. Kana min asal bi a'da'il islami mundu fajrihi al-awwal annahum yudhiruna ad-dukhul fil islam thumma al-khuruj minhu litashkikil muslimin fi dinihim. Termasuk di antara kebiasaan atau
strategi propaganda musuh-musuh Islam dari awal munculnya Islam. Mereka ya seakan-akan menampakkan masuk ke dalam Islam, ya, pura-pura masuk Islam. Kemudian mereka keluar dari Islam. Tujuannya untuk meragukan kaum muslimin supaya kaum muslimin itu ya ragu terhadap agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi anzala 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un." Berkata kelompok dari ahlu kitab, kami, ya, mereka beriman, aminu, berimanlah dengan apa yang telah turun, ya, kepada orang-orang yang beriman, yang percaya, wajahan nar, wakfuru, kemudian kafirlah setelahnya, ya, supaya mereka kembali kepada agama kekafiran. Nah, ini udah disebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT menyatakan bahwasanya ahlu kitab itu ya sumber propaganda, ya, pada kelompok-kelompok mereka, ya. Lembaga-lembaga mereka itu membuat lembaga untuk apa? Mereka meragukan kaum muslimin untuk merusak agama Islam, untuk merusak kaum muslimin dengan mereka pura-pura masuk Islam. Jadi sebagian ahlu kitab dari sebagian kelompok lembaga tertentu, ya, masonaris disebutnya, masonaris, ya, dari Nasrani, ya, mereka disuruh untuk apa? Masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah itu kufur, ya, murtad, gitu ya. Supaya apa? Tujuannya untuk meragukan muslim dalam beragama. Ta'amal hadzal usluba min asali bi'ala Islam wa ina alaqatihi bi tashri'i haddi riddah mustahdziran ijabat Abi Sufyan radhiyallahu anhu lihirqal fi su'alihi, ya, wa sa'altuka ayuridu ayartaddu ahadun sukhtatan di dinihi ba'da an yudkhila fihi wa dzakartu la. Coba kita perhatikan propaganda, ya, strategi kaum kufar atau musuh-musuh Islam dengan hubungan, ya, kolerasi disyariatkannya hukum riddah. Dengan kita melihat jawaban dari Abu Sufyan, ya, bagaimana kita mengkolerasikannya, ya, antara, ya, adanya haduridda ketika Abu Sufyan menjawab pertanyaan Hirqal, ya, ketika dia ditanya, aku bertanya kepadamu wahai Abu Sufyan, apakah ada salah satu di antara kelompok mereka ketika Abu Sufyan mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama, ya, dan kaum muslimin, ya, berlindung di bawah naungan Hirqal ketika itu. Bukan Hirqal, maaf, ya, ini apa? Oh, itu Habasyah, maaf. Ini Hirqal di Romawi, ya, maaf. Jadi Abu Sufyan ini ingin meminta bantuan Hirqal atau berdagang, ya, ke Syam. Dan ditanya oleh siapa? Hirqal. Ya, maaf, ini salah, maaf. Atartaddu. Ayartaddu, apakah salah satu di antara mereka, ya, riddah karena benci terhadap agamanya setelah mereka atau dia masuk Islam? Kemudian, ya, Abu Sufyan menjawab, seingat aku tidak ada, ya, pengikutnya Nabi Muhammad, katanya, yang mereka murtad karena benci terhadap agama mereka setelah mereka masuk Islam.
Nah, maka di sini sangat nampak ya, namanya orang yang masuk Islam, yakin terhadap agama Islam, gak mungkin dia benci terhadap agamanya sendiri ya. Kecuali satu ya, mungkin kemungkinan dia adalah orang munafik kalau dia sampai murtad, atau dia misionaris yang pura-pura masuk Islam untuk meragukan kaum muslimin. Makanya di sini disebutkan ada hadur riddah ya, adanya had sekali lagi supaya jerah ya, tidak mempermainkan agama, tidak mempermainkan harta orang lain, kehormatan orang lain ya. Inilah tujuan untuk adanya had, hukuman bagi ya ridda, yang murtad, yang mencuri. Definisi ridda, apa itu ridda? Ar-ridda lugatan arju wa tahawul, kembali atau merubah. Syar'an arju an dinil Islam ila kufri. Secara syariat adalah rujuk kembali dari agama Islam kepada kekufuran. Ya, dia kembali dari dari agama Islam menuju kekufuran. Nah, ya, riddah itu pindah agama kembali kepada agama asalnya, itu riddah namanya ya, agama kekafiran. Hukum riddah adalah kufur jelas, haram hukumnya ya, dan dia kafir dan keluar dari agama Islam ya. Sama saja ya, kekufurannya itu sengaja, sungguh-sungguh ya, hazil wal mustahzi, nggak sengaja atau pura-pura, atau candaan, pura-pura atau bercanda. Idza ratakabu ahada nawaqidil Islam, apabila dia melakukan salah satu pembatal keislaman. Apabila seorang melakukan pembatal keislaman, baik itu sungguh-sungguh ya, bercanda ya, bercanda, maka dia telah murtad, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, seandainya engkau menanyakan kepada mereka, sungguhnya mereka akan berkata, sungguh kami benar-benar nakhudu ya, sekedar nakhud ya, sekedar berbincang-bincang, canda ya, bermain, bercanda. Nakhudu ya, ke dalam-dalam, ngawongkong ya, wanal'abu, dan bercanda. Qul abillah, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, sungguh tidak ada uzur bagi kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi asbabun nuzulnya ini ada orang-orang munafik ya, ketika mereka ikut perang, kemudian dalam perjalanan pulang perang mereka ya berkelompok-kelompok ya, dan mereka berbincang-bincang seperti itu ya, dan menghina Nabi dan sahabat, menghina dan mencaci Nabi dan sahabat ya. Mau didengar oleh salah satu sahabat, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada mereka, mereka malah mengatakan kami cuma bercanda ya. Kemudian Allah SWT turunkan ayat ini, mereka telah kufur ya, paham ya. Nah, ini ada antara asbabun nuzulnya. Adapun mukrah idza nataqa bi kalimatul kufri mat itminan qalbihi bil iman fala yu'tabar murtaddan. Adapun yang dipaksa, apabila dia mengucapkan sebuah kalimat kufur disertai dengan hati yang itminan, tenang ya, merasa nyaman dengan iman,
ya, merasa kuat imannya, maka tidak dianggap sebagai murtad sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mutmain, itminan dengan keimanan, ya. Ini diantaranya juga salah asbabun nuzul kepada Ammar bin Yasir, ya, ketika keluarganya dibunuh, ya, bapak ibunya yaitu Ummu Sumayyah atau Sumayyah, Sumayyah yaitu perempuan syahid pertama dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal, ya, dan konco-konconya. Ketika itu Ammar bin Yasir juga, ya, dipaksa untuk melakukan kekufuran, ya, melakukan apa? Atau mengucapkan kufur, perkataan kufur, ya, yang dimana semua keluarganya apa? Tidak ridho, ya, dia tetap apa? Teguh dengan keyakinannya, tidak mau, ya, mengucapkan kekufuran walaupun dipaksa, ya, kecuali Ammar bin Yasir, dia mengucapkan karena tidak kuat menahan itu, ya, siksaan dari orang-orang kufar Quraisy. Maka Allah firmankan atau turunkan ayat ini. Kemudian kita jelaskan sekarang macam-macam ridha. Apa yang disebut dengan ridha? Sebelumnya kita adalah kembali, ya, atau mengganti agamanya, ya, kembali kepada agama kekafiran atau mengganti agamanya kepada agama kafir. Maka di sini apa? Ada beberapa macam riddah. Mayak tadi riddah wal khuruj minal Islam munhasirah fi arba anwa. Ya. Murtad dan keluar dari Islam itu dibagi menjadi 4. Riddah bil i'tiqad, ya, dibatasi cuma 4. Yaitu keluar murtad dengan hatinya, dengan keyakinan. Seperti ayat takid ma yukhalifu ma ulima biddin minaddin bidururah. Itu apa? Meyakini yang menyelisihi sesuatu yang menyelisihi diketahui dalam agama secara urgen, yang harus diketahui dalam agama apa? Secara urgen. Seperti dia mengingkari rububiyah Allah, tentang wujudnya Allah, adanya Allah, mengingkari Allah sang pencipta, mengingkari apa? Tuhan, ya, seperti ilmaniyun, ya, orang Libra atau orang ateis dan sebagainya, syuyu'iyah, ya, atau mengingkari tentang uluhiyah Allah SWT, atau mengingkari hari kebangkitan, atau menghalalkan homer, atau menghalalkan zina. Jadi, ya, walaupun dia tidak minum homer, walaupun dia tidak berzina, kalau dia meyakini sesuatu yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi apa? Menurut agama diketahui, ya, itu apa? Secara urgen, ya, menyelisihi, maka dia kafir, ya, seperti apa? Homer, secara, ya, diketahui semua menurut agama secara urgen, ya, diketahui, harus diketahui, ya, secara urgen dalam agama yang namanya khamr itu haram. Kemudian dia menghalalkannya, membolehkannya. Ini jelas-jelas murtad, ya, jelas-jelas murtad, kecuali dia baru masuk Islam, dia mengetahui bahwasanya zina itu haram, ya, dan sepakat semua para ulama yang namanya zina, khamr itu haram. Atau misalkan membenarkan orang yang mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya, seperti ajaran Ahmadiyah. Ini jelas murtad, bukan ajaran Islam, ya, Ahmadiyah itu ajaran kekafiran. Dan yang kedua adalah riddah dengan ragu, seperti ragu,
tentang benarnya berita Al-Quran atau ragu tentang benarnya Rasulullah. Ini jelas keraguan seperti ini menyebabkan orang keluar dari Islam, ragu terhadap agamanya, ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap Allah SWT, ragu kepada Rasul-Rasulnya. Ini jelas keraguan yang bisa menyebabkan kekafiran. Karena agama Islam itu didasari dengan keyakinan yang kuat, akidah. Maka ketika ada keraguan di dalamnya, maka kufur, keluar dari Islam. Yang ketiga adalah riddah dengan ucapan, seperti meminta kepada selain Allah, mengolok-olok sesuatu dalam agama, ya, seperti melecehkan Al-Quran, ya, mencaci Nabi, mencaci para Rasul, para malaikat, ya, atau tentang syariat Islam, ya, mengolok-olok syariat Islam. Nah, ini jelas murtad. Yang keempat adalah ridha dengan perbuatan, seperti menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada berhala, gitu ya. Ini perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan murtad, ya. Atau misalkan menginjak Al-Quran, ya, itu kan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, coba kita akan jelaskan atau latihan bayin ma huwa ridatu wa ma laisa kadzalika fil amsilat ataliyah ma dzikri as-sabab. Jelaskan apa yang termasuk ridah dan bukan yang termasuk, ya, murtad dalam contoh berikut dengan menyebutkan sebab. Contohnya, syakhsun yubihu az-zina, seorang yang membolehkan zina, ya, hukumnya apa? Jelas murtad. Kenapa? Karena zina itu yu'lam bidin bidururah annahu haram, ya, diketahui dalam agama secara urgen, dalam agama yang namanya zina itu adalah haram. Maka ketika ada orang yang menghalalkannya, maka hukumnya murtad, kufur. Syakhsun yazni, seorang yang berzina. Nah, ada yang tahu hukumnya apa? Apakah dia murtad, kufur? Tidak, ya, selama tidak menghalalkan zina. Ya, seorang muslim berzina misalkan, naudzubillahi min dzalik, hukumnya apa? Ya, dia apa? Fasik. Orang fasik, orang yang berdosa, tapi dia tidak keluar dari agama, tidak kufur, tidak murtad. Kenapa? Karena berzina itu adalah dosa besar, bukan perbuatan kekafiran. Syakhsun yadda'i an-nubuwah, seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi, hukumnya apa? Kufur, jelas. Ya, kenapa? Karena tidak ada setelah Nabi SAW, ya, ada nubuwah. Tidak ada setelah Nabi kita Muhammad SAW ada nubuwah. Dan mengklaim menjadi seorang nabi adalah keyakinan yang kufur, perbuatan yang kufur. Syakhsun yata'amalu bil riba, seorang yang berinteraksi dengan riba, hukumnya apa? Ini jelas fasik, asi, dia masih muslim, cuman berdosa dengan perbuatannya. Kenapa? Karena dosa riba itu adalah dosa besar, bukan kekafiran. Syakhsun yashukku fi wujudillah, seorang yang ragu terhadap wujudnya Allah, adanya Allah, hukumnya apa? Ya, murtad, jelas. Karena apa? Yu'lam bid, ya, apa? Menyelisih sesuatu yang diketahui dalam agama secara urgen, yang harus diketahui secara urgen. Ya, dia tidak mengetahui adanya Allah, tidak yakin terhadap adanya Allah SWT. Ini adalah menyelisihi keyakinan kaum muslimin, keyakinan agama Islam, maka dia kafir, jelas. Syakhsun yubihu az-zawaj minal ukht, seorang yang menghalalkan nikah dengan saudarinya, jelas ini hukumnya kufur karena hukumnya haram. Yu'lam
Dalam agama kita jelas hukumnya haram. Atau yang lainnya, misalkan syakhsun yusaddiqu sihra fi ma'rifatil ghaib. Seorang membenarkan penyihir, dukun, ya, dalam mengetahui perkara gaib. Jelas ini kufur, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Barang siapa yang mengklaim dirinya atau membenarkan orang lain yang mengetahui perkara gaib, maka hukumnya kafir murtad. Nah, ini dibahas dalam Nawaqidul Islam, ya. Nawaqidul Islam. Kemudian ukubah, ya, hukuman bagi orang yang murtad. Bagi murtad ada dua, ya, sanksi. Sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi. Yang pertama, sanksi di dunia, jelas sebutkan oleh para ulama adalah al-qatlu illam yatub, dibunuh, dipenggal kepalanya apabila tidak bertobat. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man badala dinahu faqtuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti, merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Yang kedua, hukum di akhirat jelas, khulud finnar jahannam. Orang yang murtad dikekal di neraka jahannam abadan, khalidan abadan. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agama, ya, barang siapa di antara kalian yang murtad kembali, ya, atau merubah agamanya dari agama Islam, maka kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia dalam keadaan kafir, maka orang tersebut apa? Dihapuskan semua amalnya. Amalnya batal semuanya di dunia dan akhirat. Dan mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Kemudian istitabatul murtad, tobatnya orang murtad. Fatahasyar lil murtad babat taubat liyuraji'a nafsahu wa yuhasibah. Syariat membuka bagi orang yang murtad pintu tobat supaya dia kembali dan introspeksi dirinya. Wadzalika bi ayyu milal murtad salatut ayyam yuhbis khilala. Itu dengan apa? Seorang murtad, ya, dipenjara 3 hari. Ya, selama itu dia diminta taubat. Kalau misalkan dia tidak mau bertobat, maka dibunuh, dipenggal. Wa yudayyiqu alaihi la'alah yuraji'u dinahu. Ya, kemudian diyakinkan terus kepadanya supaya dia kembali, ya, kepada agama Islam. Tidak asar ala dzalik, apabila bersikeras terus, ya, dia murtad atau dalam kekafirannya, maka dibunuh dalam 3 hari tersebut. Sawan akana rajulan aw imratan, baik itu seorang laki-laki atau perempuan. Jadi gak langsung dibunuh begitu saja, ya. Yang pertama, ya, dipenjara 3 hari. Selama 3 hari dia dimintakan tobat. Ya, cepat. Kalau tidak bertobat, kamu akan dipenggal. Ya, kalau misalkan betekeh, ya, gak mau dia, ya, tetap dalam kekafiran, maka dibunuh. Siapapun, ya. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Wa taubatul murtad ayun tiqabis syahadataini idza kanat riddatuhu bisababi jahdil wahdaniyah aw risalah, amma idza kanat riddatuhu bisababil inkar aw ihlal muharram fala budda min iqrarihi bima jahad. Taubatnya orang murtad dengan cara apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat apabila, ya, bentuk ridahnya dengan sebab dia mengingkari tentang adanya Allah atau tentang kebenaran risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma adapun idza kana ridatuhu, ya, ridahnya berupa apa? Disebabkan karena ingkar, ya, ingkar, menolak, ya, atau menghalalkan yang haram,
maka mesti dia mengikrarkan dari apa yang dia ingkari. Jadi harus mengembalikan lagi. Ya. Misalkan dia menghalalkan zina, diminta taubat. Ya. Zina itu katanya halal. Nah, kemudian dipenjara. Selama dipenjara 3 hari, dimintakan taubat. Zina itu haram, ini dalilnya nih. Ya, selama 3 hari dia terus dipaksa harus meyakini zina itu apa? Haram. Ketika dia mengucapkan zina itu haram, ya, saya bertobat, zina itu haram, maka diampuni. Nah, paham ya? Siapapun dia. Ahkam riddah jelas. Ya tarotabu ala riddati ahkam. Konsekuensi dari hukum riddah diantaranya yufariku bainal murtad wa zawjatihi. Jadi orang yang murtad dipisah dengan istrinya yang muslimah karena dia udah kafir, maka dipisah. La yarisul murtad wala yuras. Ya, jadi orang murtad tidak memiliki harta warisan atau tidak mendapatkan harta waris dan tidak diwariskan hartanya karena dia apa? Kufur. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimu wal kafiru wal kafiru al muslima. Jadi orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, juga sebaliknya. Ya, karena murtad itu adalah kafir. La tahillu dzabihatuhu. Jadi orang murtad itu enggak halal sembelihannya karena kafir. Ya. Tatabbuq alaihi ahkamul kuffar ba'da mautihi. Ya, diterapkan hukum-hukum orang-orang kafir setelah hidupnya. Enggak boleh dimandikan, enggak boleh dikafani, tidak boleh disolati, ya. Jadi dikuburkan di kaum muslimin, ya, di kuburan kaum muslimin. Dan masih banyak lagi konsekuensinya orang murtad itu, ya. Yang kelima diantaranya apa? Orang yang murtad atau mati dalam keadaan murtad, semua amalnya terhapus sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Kemudian banyak lagi, ya, diantaranya dalam beberapa khilaf para ulama. Orang yang murtad kemudian dia tobat, ya, apakah dia harus mengkodok sholatnya? Ya, kalau mazhab Syafi'i mengkodok sholatnya dan saumnya. Berbeda dengan mazhab Hambali. Kalau Hambali apa? Ya, tidak dikodok, ya. Tapi ya, alasannya mazhab Syafi'i kenapa dia mengkodok? Karena orang murtad itu bukan kufur asli. Ya, asalnya bukan kafir. Berbeda dengan orang yang kufur asli. Asli kufur asalnya. Ya, asalnya kufur. Ya, orang yang kufur, asalnya kufur, dia masuk Islam, semua dosanya dihapus. Ya, jelas dihapus, ya, seperti bayi yang baru lahir. Ya, dan dia dimikul dosa sebelumnya. Ya, sebelum apa? Kekafiran. Ya. Berbeda orang murtad. Kalau orang murtad itu kan mengganti agamanya dia. Aslinya bukan orang kafir, dia aslinya muslim. Kemudian murtad, maka sholat dan puasanya yang ditinggal, bahkan yang dia sholat pun, ya, atau puasa pun dikodok karena tidak sah. Dikodok semua, ya. Ini mazhab Syafi'i. Hikmah disyariatkannya hukum riddah. Allah mensyariatkan hukum riddah itu apa? Ada beberapa hikmah, diantaranya menjaga agama seorang, ya. Din al-mar'i wal ghayah min wujudihi. Ya, paham? Yang kedua adalah mengagungkan agama Islam. Ya, yang ketiga mencegah dari kejelekan orang yang murtad. Ya, dan banyak lagi hikmahnya. Bisa kalian lihat, ya, atau kalian renungi kembali, ya. Sampai situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.